Apa yang harus Anda lakukan pada saat mata kuliah ini, ya seperti mata kuliah, Anda harus mengikuti beberapa mata kuliah yang ending akhirnya, UAS-nya adalah mempresentasikan tugas akhir di hadapan saya. Nah, sehingga nanti pada saat ujian seminar TA sesungguhnya Anda akan dihadapkan oleh penguji. Ya, karena ini mata kuliah, maka sifatnya adalah latihan. Jadi yang kalau latihan, maka ya seyogyanya mirip-mirip dengan ketika Anda mau masuk ke ujian seminar TA sesungguhnya. Nah, tujuannya memang ini untuk melatih mahasiswa menulis proposal penelitian secara sistematik dan benar. Jadi seperti semester-semester kemarin itu ada metodologi penelitian, sehingga kalian sudah bisa menggunakan beberapa tool yang bisa dipakai untuk kajian pustaka dan seterusnya. Yang kedua, melatih mahasiswa menyampaikan proposal penelitiannya secara lisan dalam forum diskusi ilmiah. Jadi Anda harus mempresentasikan di hadapan saya atau di hadapan dosen yang lain supaya Anda tidak grogi, ya berlatih. Nah, makanya mulai sekarang berlatih bicara, cari cermin, nanti ngomong, ya kenalkan nama saya Hoirul Rosi misalnya. Nah, itu perlu dilatih. Nah, C ini menyempurnakan proposal penelitian mahasiswa sesuai dengan masukan yang diperoleh selama diskusi. Jadi selama Anda kuliah, boleh Anda konsultasi seluas-luasnya kepada saya, kira-kira topik penelitian atau tugas akhir kalian apa yang paling bagus, dilihat dari satu, keahlian dan kemampuan Anda untuk mempelajari. Nah, kalau sering ditanya mahasiswa TI itu, kamu bisa apa? Belum bisa apa-apa. Nah, tetapi dengan adanya TA ini, yang belum bisa apa-apa tadi, coba dicari yang bisa sedikit-sedikit apa. Yang kira-kira Anda itu didorong untuk lebih bisa, kira-kira poin apa, bidang apa yang akan Anda pilih. Mau web, apakah mau Android, apakah mau IoT, ataukah Anda mau sistem pendukung keputusan atau apa. Nah, caranya untuk menentukan itu, adik-adik sekalian harus mencari referensi. Bisa mencari paper, bisa mencari judul atau buku tugas akhir kakak kelas Anda, atau Anda membaca referensi-referensi tugas akhir yang lain yang ada di Google, tinggal Anda download, kira-kira cocok apa tidak. Berikutnya adalah melatih kemampuan berdiskusi dan berargumentasi secara ilmiah. Jadi bukan karena Pak ini dapat judul dari Pak Dekan, bukan begitu. Jadi harus ada dasar yang menjadi pijakan untuk Anda berargumen. Nah, kenapa Anda pilih ini? Sebutkan alasannya. Terus kenapa menggunakan metode ini? Sebutkan keunggulan metode tersebut. Kenapa ngambil studi kasus ini? Sampaikan bahwa objek wilayah atau studi kasus ini misalnya baru atau sangat membutuhkan sentuhan bidang IT. Nah, hal-hal seperti itu yang tujuan dari mata kuliah kita. Sehingga nanti di mata kuliah ini mahasiswa diharapkan lebih aktif untuk menulis. Jadi jangan nunggu bola. Kalau bisa proposalnya sudah siap, tinggal diskusi dengan saya. Caranya sih gampang. Mau yang gampang apa mau yang susah kalian. Zaman sekarang tidak ada yang susah. Tinggal kalian googling saja, cocokkan dengan bidang minat Anda, ya udah itu aja dipelajari, ditekuni, terus cari kebaruannya. Barunya di mana penelitian atau karya yang akan Anda buatkan. Inilah kehebatan mahasiswa teknik daripada mahasiswa yang lain. Mahasiswa teknik ini harus membuat produk dan bisa menjelaskan produk itu. Sedangkan skripsi yang lain itu hanya pengaruh motivasi terhadap ini gitu kurang mengena, ya kurang sip menurut saya, karena
mereka memang bidangnya bukan terapan. Jadi kalau anak-anak teknik itu adalah terapan. Nah, insya Allah kalau kalian yang belum bagus waktu semester-semester lalu, nah di semester akhir ini kalau bisa taubatan nasuha, jadi harus belajar betul gitu. Jadi apa yang akan Anda tekuni, ya tekuni aja, jangan banyak-banyak. Bisa nyambung jaringan aja sudah bisa bekerja kok. Ya, nyambung kabel aja bisa koneksi, ngatur wifi itu sudah bisa bekerja. Atau kalian ngetiknya cepat atau Anda pintar menggunakan internet itu sudah bisa bekerja. Atau Anda bisa jago desain atau apa itu sudah bisa bekerja. Jadi ilmu-ilmu terapan itulah yang harus Anda kembangkan. Nah, khusus tugas akhir memang tidak hanya kepada arah-arah terapan, tetapi ada sisi ilmiah. Sisi ilmiah ini adalah sesuatu yang menjadi karya, kenapa ini dibuat, gitu. Ada alasannya. Kenapa kamu buat website? Nah, Anda harus memberikan alasan yang ilmiah. Alasan yang tidak ilmiah adalah, karena sekolah ini belum punya website, gitu. Ya bukan. Jadi itu bukan alasan ilmiah, itu alasan kebutuhan saja. Alasan ilmiah itu kenapa ini dibangun website, satu misalnya di era digital ini, sekolah ini perlu sebuah sekolah yang namanya bisa diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapapun di seluruh dunia. Maka perlulah ini dibangun sebuah website atau sistem informasi sekolah, supaya bisa diakses oleh seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Nah, itu alasan ilmiah yang Anda ngomong, ya itu memang ilmiah begitu, bukan karena di sekolah ini belum ada website, Pak. Bukan seperti itu, ya. Jadi tolong jawaban-jawaban yang tidak ilmiah nanti mulai dikurangi. Nah, prosedur kuliahnya nanti adik-adik sekalian, ini nanti ada proses penentuan judul. Nah, penentuan judul ini memang prosesnya lama sekali, bisa 1, 2, 3 pertemuan, karena di sini ada kajian pustaka namanya. Untuk menentukan judul, pendekatannya pendekatan secara individu Anda bisa apa, Anda mau menekuni apa, kira-kira kalau Anda ambil ini kira-kira bisa lulus apa tidak, begitu. Jangan ngikuti dosen semuanya. Yang kedua, kalau sudah ketemu topiknya, carilah dosen yang bisa membimbing Anda. Ingat, carilah dosen yang bisa membimbing Anda. Bukan cari dosen yang bisa menyuruh Anda. Jadi bimbing. Bimbing ini menentukan, Pak saya mau ke Sumeneb, ya ditunjukkan arah Sumeneb itu. Bukan dosennya suruh ngantar ke Sumeneb, bukan. Tapi Anda minta arah. Jadi kalau mau ke Sumeneb, Pak, kalau naik taksi, naiknya di mana? Nah, itu ditunjukkan sama pembimbingnya. Jadi kamu bisa naik bis mini ya dari sini, nanti bis mininya ada yang langsung, ada yang oper. Kalau oper nanti naiknya di sini, ongkosnya sekian. Gitu. Nah, itu namanya ditunjukkan arah. Bukan terus Anda minta diantar, Pak, saya mau ke Sumeneb, tolong diantar. Gitu. Ya, enggak bisa. Dosen itu fungsinya membimbing, memberikan petunjuk, dan memberikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Bukan sulit menjadi mudah, terus Anda tidak bisa, terus dibuatkan, itu keliru. Ya, jadi membimbing, mengarahkan. Nah, setelah dapat judul, ya kira-kira dilirik di teknik, kira-kira siapa yang bisa membimbing. Ya. Nah, setelah judul itu didapat, maka langkah selanjutnya adalah Anda menyusun bab 1. Di dalam bab 1 itu, seperti yang mata kuliah metodologi penelitian, di situ ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, dan seterusnya. Tapi harus disepakati dulu di judulnya. Nah, memilih judul ini ibarat memilih pasangan hidup. Wah, ini. Jadi harus betul-betul istikharah. Ya, dilihat bibit, bobot, dan apanya. Ya, jadi dilihat dulu, jangan langsung main-main sikat aja. Ya, pokoknya lulus tidak boleh.
Jadi kira-kira punya impact apa tidak kepada kalian, kira-kira memberikan tambahan ilmu apa tidak kepada kalian. Nah, kalau kalian siapkan dari awal, insya Allah untuk menuju kemudahan untuk tugas akhir, saya rasa Anda akan lebih gampang menuju jalan finishing itu. Setelah bab 1 selesai, baru disusunlah bab 2. Nah, kunci sukses Anda tugas akhir, saya kasih di forum ini, kuncinya adalah Anda ya sering-sering konsultasi sama pembimbing. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya ya sering menyapa lah. 1 minggu sekali nanti. Assalamualaikum, saya Andi Pak, semester 7. Bagaimana kabarnya? Saya ini judulnya ini Pak, pembimbingnya Bapak gitu. Kalau ada waktu mohon izin untuk diskusi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan, dan terakhir jangan lupa didoakan dosennya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Nah, kayak gitu insya Allah akan menyenangkan bagi dosennya. Jadi jangan main dadak-dadakan. Kalau main dadakan siapapun tidak akan senang gitu ya. Jadi bab 2, habis itu bab 2 ini lebih ke arah landasan teori, kira-kira teori apa yang dibutuhkan oleh kalian dalam menyusun tugas akhir ini. Yang bab 3 ini lebih ke arah metodologi penelitian. Kira-kira tahapan proses supaya Anda bisa sampai kepada finish disetujui menjadi proposal TA, maka Anda harus meyakinkan penguji bahwa tahapan-tahapan pengerjaannya itu betul-betul sesuai dengan logika dari objek penelitian Anda. Setelah itu, baru terakhir nanti pada saat UAS, Anda akan diminta presentasi satu-satu, nanti saya akan minta bantuan para dosen yang lain untuk menguji kalian. Jadi UAS-nya adalah presentasi, UTS-nya adalah seluruh bab ini sudah selesai, dan proses perkuliahannya saya rasa nanti akan ada beberapa poin-poin mata kuliah. Contoh misalnya mata kuliahnya hampir mirip dengan metodologi penelitian, tapi saya lebih fokus kepada ini sudah kepada action. Kalau kemarin kan pengetahuan, kalau ini action. Jadi kalau kalian mau kuliah seminar tugas akhir ini sukses, maka mulai sekarang action membuat gitu. Jangan copy paste. Penyakit kalian kan copy paste. Saya tahu siapa yang copy paste, cuma saya masih ya gimana ya, kita masih dimakfu lah. Cuma jangan menganggap dosennya enggak tahu tugas yang Anda kumpulkan itu siapa yang copy paste, siapa yang bekerja, ya semuanya tahu lah. Jadi yang penting kalian mau memperbaiki. Kalau kalian terus menganggap dosennya tidak tahu, ya itu keliru. Saya tahu siapa yang satu kelompok yang rajin, kelompok ini yang bagian doa dan hanya bagian rame gitu ada. Database-nya ada. Sehingga saran saya, ya kalau mau kelompok ya bantulah temannya. Jangan hanya sebagai nebeng nama saja, supaya Anda dapat proses belajar. Kan kalau bisa menyambung silaturahminya, rujaan bareng tak gimana gitu ya. Jadi fungsi dari kelompok itu memperkuat silaturahmi dan Anda bisa lebih leluasa untuk berdiskus dengan temannya. Jadi khusus untuk mata kuliah ini sementara tidak ada kelompok karena ini luaran dari tugas kuliah ini adalah proposal tugas akhir dan Anda bisa mempresentasikan. Jadi sifatnya adalah individu. Saya ulangi, untuk seminar tugas akhir ini sifatnya individu, bukan kelompok. Ya. Jadi adik-adik sekalian tugasnya adalah individu. Maka supaya hasil produknya bagus, maka ikuti prosesnya. Saya rasa
saya sesibuk-sibuk saya akan melayani diskus Anda. Yang penting menyapa dengan baik, kalau belum dijawab jangan suudon, mungkin saya masih sibuk, atau karena banyaknya WA Anda ada di paling bawah sehingga belum dibaca. Terus apa namanya, husnudon terhadap dosennya supaya Anda bisa ya dapatkan barokahnya, kalian juga akan bisa lebih sukses daripada dosennya, dan ke depan mudah-mudahan Anda yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di Indonesia ini. Jadi itu pengantar mata kuliah kita supaya bisa kalian paham dan mengerti kira-kira ending akhir dari mata kuliah ini sampai di mana. Jadi demikian dulu pengantar ini. Silahkan yang mau discuss, yang mau bertanya, saya persilahkan 3 penanya. Silahkan yang mau bertanya bisa di kolom chat atau bisa langsung hashtag ya Octavia, silahkan raise hand, silahkan yang mau bertanya. Gini Pak, saya mau tanya langsung aja sih Pak. Gini Pak, mungkin ini juga perwakilan yang dirasakan semua teman-teman sih Pak. Gini, yang mau saya tanyakan itu Pak, untuk topik tugas akhir yang sekarang itu fokusnya ke apa Pak ya? Apa ke web, apa ke Android, atau ke IoT, atau yang lainnya gitu Pak? Soalnya kita bingung gitu dengan desas-desusnya gitu Pak soalnya. Oh, enggak ada desas-desus. Jadi kalau topik tugas akhir ya silahkan dipilih disesuaikan dengan kemampuan adik-adik sekalian. Kira-kira bisanya yang mana. Tapi satu yang saya inginkan, jangan ikut-ikutan. Yang paling penting adalah yang bisa mengevaluasi diri adalah kalian. Pasti dan pasti di dalam benak kalian tuh saya tidak mampu, tidak bisa. Ini sama. Kasus itu sama dengan waktu saya masih kuliah S1, sama. Jadi S2 juga begitu. Saya belum merasa bisa gitu. Tapi pilihlah judul yang kalian kalau belajar di sisi mata kuliah itu mampu gitu. Jangan dimampu-mampukan. Contoh misalnya, contoh ya, saya kasih ambil contoh. Dari sekian mata kuliah itu, kira-kira apa yang bisa nyantol di kalian? Nah, kira-kira apa? Misalnya sistem pendukung keputusan. Saya ini agak ngerti sih, paham sih proses AHP misalnya. Saya tahapan-tahapannya itu paham. Nah, nanti di mata kuliah optimasi itu ada studi kasus yang lebih ke arah tugas akhir. Nah, silakan kalian itu yang kelas B, C dan D itu ambil studi kasus itu, jadikan TA tuh bagus tuh. Saya sama Pak Walid kelas sudah menyamakan materinya. Jadi kalau kalian mau ambil tentang topik-topik itu ya silakan. Ya mau ambil di bidang AI, artificial intelligence gitu ya. AI itu kan banyak bidangnya. Ada fuzzy, terus ada metode-metode neural network, ada itu untuk digunakan untuk apa? Tidak harus IoT. Nah, IoT hari saya dan Pak Walid akan membatasi karena IoT anak-anak pembahasannya ternyata terlalu dangkal. Dangkalnya apa? Jadi hanya buat alat, tapi dia tidak bisa mempresentasikan alat ini pengembangannya kemana. Bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Atau mau buat website itu apa? Sistem informasi gitu. Nah, sekalian kalian belajar website, ya ditekuni aja apa. Ya sederhana saja, misalnya buat sistem informasi pendaftaran siswa baru misalnya. Jadi membangun website sekolah tapi dikasih daftar PPDB-nya misalnya. Itu boleh. Apakah boleh? Boleh. Yang penting cara menyampaikannya ya betul-betul secara ilmiah. Masuk di akal, masuk di nalar, dan ada sedikit kebaruan di situ. Ya, jadi sesuaikan dengan apa yang Anda inginkan.
Jadi tidak ada desas-desus Okta, jadi silakan pilih yang sesuai dengan kira-kira kalian maunya yang mana. Yang penting kalian mengukur, ya, mengevaluasi supaya Anda tidak terbebani dengan TA ini. Kan banyak kakak kelas kalian itu gagal ketika hanya TA saja. Itu saya tidak inginkan itu. Karena TA itu menurut saya hanya representasi dari tugas kuliah yang lebih dipertajam, lebih diperlebar, dan itu impact-nya berupa laporan karya ilmiah juga. Begitu. Siap, Pak. Enggak, soalnya kan anak-anak pasti dengarnya dari kakak tingkat yang sebelumnya gitu, Pak. Pastilah ada yang dengar gitu. Soalnya ada yang komplain ke saya juga yang kemarin itu, Pak. Enggak, insya Allah. Jadi tahun ini karena yang pegang seminar TA saya, jadi minimal sudah jelas dari awal. Kecuali banyak mahasiswa yang tidak bimbingan, tidak konsultasi, itu banyak sekali. Biasanya mahasiswa satu alasannya takutlah ke Pak Dekan, gitu. Yang kedua alasan yang klasik, susah ketemu Pak Dekan, gitu. Nah sekarang tuh apa yang susah? Yang susah apa? Sekarang ada WA, ya. Anda bisa discuss, bisa janjian, bisa bertanya secara langsung. Kalau takut melihat wajah saya mungkin, jadi bisa chat saja. Yang penting chatnya halus, estetikanya jelas. Assalamualaikum. Terus tunjukkan identitasnya siapa, tujuannya apa, ya udah itu menyapa dekannya atau menyapa dosennya secara awal. Jangan membuat dadakan. Kalau dadakan semuanya tidak bisa. Ya, jadi kuncinya adalah komunikasi. Kalau tidak komunikasi, siapapun Anda atau saya pun kepada orang lain, ya tidak bisa. Akhirnya apa? Ditafsir sendiri. Padahal setelah komunikasi ada jalan, gitu ya. Kayak gitu. Silakan yang lain. Lailatul Ainiyah, silakan. Yang raise hand. Sudah, tidak ada? Ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Silakan yang mau bertanya. Cukup? Cukup ya? Oke. Jadi kalau cukup, ada yang lain? Silakan Virji. Silakan Virji kalau ada yang mau ditanyakan. Lailatul Ainiyah raise hand terus, tapi apa yang mau ditanyain? Cukup ya, karena ini sudah Jumatan. Kalau tidak ada, baik, nanti saya akan share kode kelasnya kepada kalian semuanya, dan
Untuk pertemuan berikutnya materinya adalah ini sudah saya siapkan sebenarnya, nanti adik-adik sekalian semuanya sudah bisa menyiapkan sesinya. Jadi pertemuan berikutnya adalah strategi penyusunan proposal penelitian yang nanti akan saya share di Google Classroom dan mohon dibaca dulu sehingga pertemuannya lebih banyak discuss gitu ya. Saya tidak ingin setiap mahasiswa itu tidak pernah bertanya. Kalau saya pengalaman kuliah itu, saya punya target setiap mata kuliah saya harus pernah bertanya pada dosen saya. Itu penting itu. Jadi jangan sampai kalian tidak pernah bertanya, tidak pernah nyambung gitu dalam setiap perkuliahan, itu akan pengalamannya akan kurang ya. Jadi demikian adik-adik sekalian untuk kalau pengambilan judul harus ada codingnya, iya harus ada produknya. Jadi coding itu kan bagian dari untuk menghasilkan produk. Jadi intinya tugas akhir dari mahasiswa teknik itu harus berbasis produk. Ada produknya. Kalau web, ada webnya. Kalau SPK, ada programnya. Kalau IoT, ada produknya. Kalau menggunakan Android, ya ada aplikasi Androidnya. Ya silakan itu aplikasi Android dikembangkan, mau buat game kah, mau buat pembelajaran kah, boleh itu. Yang penting itu adalah karya sendiri. Nah kalau mulai sekarang dicicil misalnya, saya mau buat aplikasi wiritan Pak gitu, tapi buatan sendiri, nah itu bagus itu. Daripada ngarang-ngarang beli TA itu saya enggak senang. Ya mendingan Anda sedekahkan uangnya itu atau Anda belikan peralatan daripada Anda meminta bantuan orang lain, menyuruh pada orang lain dan mengeluarkan uang. Saya itu paling benci itu. Nah, jadi kalau saya lebih baik Anda itu karyanya itu tidak optimal, errornya di mana, enggak apa-apa tapi karya sendiri daripada Anda minta bantuan, nyuruhkan ke orang. Nah, itu menjadi problem dari kode etik mahasiswa. Sebaiknya kalau kalian mau buat grup gitu ya, yang Android siapa? Nanti cari narasumber untuk membantu Anda ngajari Android itu boleh. Itu namanya minta bantuan untuk ngajari. Nah, kalian kasih honor satu kali pertemuan misalnya 30.000, 50.000 itu kumpulin sama teman-temannya. Nah, itu boleh. Nah, yang tidak boleh adalah beda senyoroaki sampai kepada apa yang dibuat tak tahu. Nah, itu biasanya tidak lulus. Ya lulus-lulus akhirnya molor-molor seperti itu. Ya. Jadi best practice-nya adalah mulai sekarang disiapkan, mulai sekarang yang bisa mengevaluasi adalah kalian. Kalau kalian semakin terbuka, maka semakin mudah bagi Anda. Karena tidak ada satu dosen yang akan menjerumuskan mahasiswanya, atau tidak akan ada mahasiswa yang tidak ingin membanggakan keluarganya. Jadi adik-adik sekalian, mudah-mudahan di Jumat yang barokah ini, terima kasih atas partisipasinya. Habis ini silahkan isi link absensi, saya akan share di grup masing-masing, silahkan diisi linknya dan mohon maaf atas kekurangannya karena memang tidak sesuai dengan jadwal. Karena kesibukan Pak Huzairi, saya secara pribadi sibuknya luar biasa, tapi saya akan tanggung jawab terhadap mata kuliah saya. Jadi saya berharap kalian kalau ada apa-apa konsultasikan dengan saya. Saya sangat senang ketika lebih banyak di otak saya nama-nama mahasiswa yang sering konsultasi dengan saya. Jadi terima kasih semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.